Muhammad Taufani Muslihudin, anak ketiga dari 4 bersaudara, pasangan suami istri Sukran dan Bayasari, warga Jalan Kejawi, Permai, Mangkurawang, Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Keluarga besar Taufani memang terlahir dari keluarga pecinta bola. Pasalnya, ayah Taufani, Zukran, kerap bermain bola saat Taufani usia 10 tahun di Tenggarong, dan Taufani sudah dilatih dan juga diberi pendidikan dasar sepak bola. Rasa bangga bercampur haru, inilah yang dirasakan ayah dari Taufani Muslihudin usai melihat anaknya mencetak gol kemenangan dan mengantarkan timnas Indonesia ke babak final SEA Games 2023 di Kamboja. Dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, Indonesia bisa melangkah ke final. Ibunda Taufani pun selalu mendukung dengan motivasi dan doa agar Taufani semangat memperjuangkan tim Indonesia untuk meraih kemenangan di SEA Games 2023. Taufani, Mama selalu mendoakan yang terbaik buat menang. Jelang pertandingan final sepak bola SEA Games Kamboja, orang tua Taufani tidak henti berdoa serta berharap anaknya bisa mengantar tim Indonesia menjadi juara dan mempersembahkan medali emas SEA Games bagi Indonesia. Ya, Garuda Muda pasti bisa untuk menunjukkan kemampuannya malam hari ini pemirsa di laga final SEA Games yang nanti akan bertemu dengan Thailand. Dan untuk membahasnya lebih menarik lagi, lebih seru lagi, sudah bergabung bersama kita siang hari ini ada seorang pecinta bola, sportcaster yang tidak asing juga pasti untuk pemirsa. Ada Kak Intan sama Madina, apa kabar Kak? Baik. Sehat ya? Sehat kan gimana? Sehat juga. Sehat Harus semangat dong ya. dong untuk nanti kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang bareng timnas U22 ya Kak. Iya, Dan harus optimis ya kita harus ya. optimis. Dan juga sudah terhubung secara virtual ada Pak Zukran, ayah dari pemain timnas U22 dari Taufani Muslihudin. Selamat siang. Baik, dan juga sudah bergabung ada Pak Sariman, ayah dari striker timnas U22 dari Ramadan Sananta. Selamat siang Pak Sariman. Selamat siang, Bu. Ya, semangat ya Pak untuk menyambut nanti mendukung anaknya berlaga nanti malam. Ya siap, Bu. Kami semua dari Kabupaten Lingga dan Provinsi Kepri berharap dan mengiring doa supaya tim Indonesia dapat menjawab tantangan penantian selama 32 tahun Indonesia mengharapkan emas. Mudah-mudahan lewat timnas kali ini Indonesia dapat memenuhi harapan semua masyarakat Kabupaten Lingga dan Indonesia pada umumnya. Amin. Kita sama-sama ikut berdoa semuanya ya Pak Sariman ya untuk anak Bapak dan juga rekan-rekannya nanti untuk berjuang nanti malam. Tapi saya mau ke Kak Intan dulu juga. Kak Intan, kalau Kak Intan sendiri yang udah ngikutin pasti ya bagaimana perjalanannya. Apa sih sebenarnya Kak yang membuat dan bisa mengantarkan Indonesia akhirnya sampai final nanti malam? Sampai final tadi malam ya. Yang pertama ini adalah kejelian dari pelatih pastinya Coach Indra Safri dalam memilih pemain yang dibawa ke SEA Games dan juga menempatkan pemain-pemain siapa yang siap untuk menjadi starting 11 di setiap pertandingannya. Dan juga saya melihat gimana pemain-pemain Indonesia ini sangat bermain kreatif ya. Mereka selalu bisa menciptakan peluang, bisa mencetak banyak gol. Kita tahu perjalanan Indonesia dari selama fase grup ini mereka mampu mencetak banyak sekali gol, bahkan sampai ke semifinal kemarin sudah ada 11 gol ya. 5-0, 3-0 dan 3-2 dan juga 2-1 pada saat menghadapi Kamboja dan terakhir kemarin 3-2 ya menghadapi Vietnam. Dan ini kita bisa melihat bagaimana kolektivitas dan juga semangat dari pemain-pemain Indonesia yang tidak kenal lelah sampai menit-menit akhir. Bahkan kemarin Taufani ya menjadi pencetak gol penyelamat waktu menghadapi Vietnam kemarin di babak semifinal. Dan ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan adik-adik kita yang tidak kenal lelah dan juga mereka bisa tadi aku bilang ya bermain kreatif, menciptakan banyak peluang di setiap gamesnya dan juga menguasai permainan. Walaupun dan kemarin terakhir hebatnya saat menghadapi Vietnam mereka kan sempat harus
10 pemain kan Iya, melawan Vietnam, dan ini akhirnya mereka tetap bisa mencetak gol tambahan dari Taufani di injury time. Itu kan melihat bagaimana perjuangan mereka, kepercayaan diri mereka yang sangat besar dalam menghadapi SEA Games kali ini, dan saya yakin mereka siap, dan itu semua yang membawa mereka pada akhirnya sampai bisa di final kali ini menghadapi Thailand. Luar biasa. Kita lihat juga lagi coba sama Pak Syariman. Pak Syariman, kalau bicara soal bagaimana perjalanan anak Bapak untuk sampai di titik ini di final nanti malam, Pak, Ramadan ini suka cerita-cerita nggak sih Pak Syariman? Kurang jelas Bu suaranya. Selama ini Ramadan Sananta gimana Pak? Suka cerita-cerita, curhat ke Bapak mengenai persiapannya di SEA Games ini sampai akhirnya nanti malam akan final? Ya insya Allah komunikasi selama ini setiap beliau mau turun ke stadion, beliau selalu meminta doa dan restu. Harapan mudah-mudahan setiap langkah dan gerak-gerik mempersembahkan yang terbaik. Insya Allah kami selaku orang tua turut bangga dan tanpa dugaan, tanpa ya kuasa Tuhan sehingga mengantar beliau sehingga terpilih dan masuk ke dalam timnas. Selain itu juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Coach Indra Safri yang telah bersusah payah membina, menggembleng tim Indonesia sampai ke detik ini. Oke, kalau terakhir komunikasi kapan sih Pak dengan Ramadan? Tadi siang juga beliau juga tetap menutupkan berharap agar kami selain saya orang tua berharap kepada sahabat, keluarga, tokoh dan masyarakat agar dapat mendukung insya Allah, tidak mendahului bahasa Tuhan, insya Allah Indonesia pasti bisa. Oke, kalau tadi siang, amin. Kalau tadi siang terakhir komunikasi dengan putra Bapak, yang disampaikan apa Pak oleh putranya? Ya tidak ada kata lain, dia minta restu dan mohon doa supaya dijauhin dari cedera dan Indonesia bisa berhasil menggiring emas, membawa emas kembali itu. Oke, luar biasa, restu dari orang tua ternyata selalu menjadi hal yang penting ya Kak Intan ya. Tapi pasti. juga selain kita bicara restu orang tua, restu dan doa masyarakat Indonesia juga, tim Thailand ini kan juga tim yang kuat ya Kak. Itu dia. Yang perlu diwaspadai apa Kak Intan? Ya emang sulit banget ya kalau kita berbicara mengenai Indonesia menghadapi Thailand. Mungkin kita semua tahu ya sejarah Indonesia menghadapi Thailand juga nggak mulus-mulus banget dan tidak mudah gitu ya. Dari 6 pertandingan terakhir bahkan Indonesia cuma bisa seri sekali dan juga menang 1 kali. Itu juga waktu itu di tahun 2019 ya, menang di 2022 kemarin Indonesia harus kalah ya dari Thailand itu juga di semifinal kalau saya tidak salah ingat. Nah ini mungkin yang harus diwaspadai dari Thailand. Ini kan kita tahu Thailand juga punya pola permainan yang rapi, terus mereka juga punya postur tubuh yang tinggi. Ini harus diwaspadai, artinya kalau punya postur tinggi, ini umpan-umpan lambung yang harus diwaspadai Indonesia. Gimana caranya Indonesia harus bisa mengantisipasi itu semua, dan juga jangan sampai terpancing. Karena kalau dilihat dari beberapa pertandingan sampai saat ini di final, Thailand ini tipikal yang mampu banget menguasai bola. Saat mereka menguasai bola, mereka tuh bisa mengatur tempo gitu, nggak terburu-buru untuk mencetak gol ke gawang lawan, tapi mereka gimana caranya memancing pemain lawan untuk keluar dari posisinya masing-masing. Nah di saat itu tuh mereka mencari celah. Nah di situ jangan sampai Indonesia kepancing. Masalahnya Indonesia ini sering banget kepancing. Terbawa emosi gitu ya Kak ya? Terbawa emosi. Mungkin itu salah satu yang harus diwaspadai juga dari Thailand. Oke, baik. Nah, kita akan kembali nih Kak Intan coba ngobrol-ngobrol juga dengan orang tua dari pemain timnas lagi ya Kak ya. Ada bergabung Pak Zukran, ayah dari pemain timnas U22, ada dari Taufani. Selamat siang Pak Zukran. Selamat siang. Sehat, Ibu Pak? Ken, Mbak Ken. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nampaknya begitu semangat nih untuk menyambut, ikut berdoa untuk anaknya dan juga teman-teman nanti malam ya Pak Zukran. Siap, kita sudah nobar nih, bersiapan sudah. Waduh, persiapannya gimana Pak? Pokoknya kita undang seluruh masyarakat, terutama teman-temannya, adik-adiknya, anak-anak SSB, pelatih-pelatihnya, kita undang pokoknya. Kita mau syukuran juga gitu. Waduh, luar biasa Baca doanya. doa selamat. Doanya selalu teriring begitu ya Pak Zukran. Tapi komunikasi terakhir dengan Taufani kapan Pak? Kemarin pagi. Oke. Kemarin pagi. Kemarin pagi, obrolannya soal apa sih Pak dengan sang putra nih terakhir? Ya, sebagai orang tua kan bangga kan. Anaknya bisa tembus ke timnas itu dan lagi debutan pertamanya. Debutan pertama juga dia di capnya
udah nyetak gol. Dan golnya juga di saat-saat dramatis gitu. Di saat-saat kita tertekan, tapi kita bisa menguasai, bisa mengambil alih situasi dan berbalik. Dan kita unggul itu. Saya bangga, saya senang, saya gembira, nggak bisa terukur lah kegembiraan saya. Anak-anak kita punya mental kuat, mental cukup baja. Gitu. Wah, saya senang, bangga. Kita sekarang ditakuti. Bukan mereka, kita yang takut sama mereka, tapi kita yang ditakuti sama yang lain gitu. Karena belajar dari pengalaman, kalau kita tertekan, pastilah kita pemainnya, tapi sekarang tidak. Kita bisa menguasai mental, kita bisa menguasai pertandingan, walaupun dalam keadaan tertekan. Saya salut sama anak-anak. Gitu. Oke, baik. Kayak Kak Intan bilang juga tadi, Taufan ini termasuk pemain yang kemarin mencetak gol pada saat melawan Vietnam tuh ya Pak ya, menentu di semifinal ya. Gimana nih Pak Zukran melihat aksinya sang putra kemarin di semifinal bisa membawa bekerja sama tentunya dengan teman-teman di tim sampai ke final? Iya, keberhasilan ini bukan hanya Taufani, ya, tapi keberhasilannya ada kekuatan tim. Taufani bisa mencetak gol di saat-saat kita lagi tertekan. Dan perasaan kita bangga, seluruh rakyat Kukar, seluruh rakyat Kalimantan, seluruh rakyat Indonesia bangga, senang, gembira, bisa menghasilkan sebuah gol yang begitu indah, begitu cantik, gol kelas dunia. Bisa disamakan dengan golnya Nani dari Portugal saat mereka berhadapan dengan Prancis di final Euro tahun berapa gitu, saya lupa. Saya ingat saya seperti itu. Oke, kalau di setiap ingin pertandingan, biasanya yang disampaikan Taufani kepada orang tua seperti apa Pak Zukran? Ya, itu apabila mereka akan berangkat ke lapangan, tentu dia telepon saya lewat video call, Bapak, Ibu, ya adik-adik, kakaknya minta izin, minta restu, minta doanya supaya kami bisa memenangkan pertandingan ini dan diberi keselamatan. Insya Allah anakku, Bapak, Mama, ya semua masyarakat yang akan mendoakan yang terbaik untuk timnas. Berjuanglah sekuat tenaga, berjuanglah demi merah putih. Kuatkanlah mental kalian di lapangan. Begitu terus kita selalu memberikan pesan dan memberikan semangat kepada Ananda Taufani. Oke, baik. Kita masih ingin dengar cerita-cerita semangat dan doa seperti apa sih yang dibawa oleh teman-teman dari Timnas U22 untuk laga nanti malam bersama dengan Pak Syariman, Pak Zukran juga dan juga Kak Intan. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.